Selanjutnya, Raja Janamejaya bertanya kepada Rishi Waisampayana. Setelah memberkati Rishi Utanka, apakah yang selanjutnya dilakukan Govinda? Waisampayana menuturkan sebagai berikut. Dengan diiringkan oleh Satyaki, Krishna memacu keretanya menuju Dwaraka. Danau-danau, sungai-sungai, hutan, gunung, dan bukit-bukit sudah dilewati, dan akhirnya sampailah di kota Dwaraka yang dibangun dengan indahnya. Pada saat itu, perayaan-perayaan Hari Raiwataka baru saja dimulai. Bukit Raiwataka sudah dibenahi dan dihias dengan indahnya. Warna-warna kemasan, bunga-bunga beraneka warna, dan pohon-pohon besar di bukit itu nampaknya bagaikan pohon kelapa yang tumbuh di taman milik Batara Indra sendiri. Telaga-telaga telah dihias dengan lampu-lampu gemerlapan. Indah sekali baik siang maupun malam. Di dalam gua dan tempat-tempat air mancur telah dipasang lampu terang benderang seperti siang. Di semua sisi bendera-bendera dan umbul-umbul berkibar. Bendera-bendera itu dihiasi dengan giring-giring hingga gemerincing suaranya bila ditiup angin. Nyanyian merdu terdengar di mana-mana dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi pria dan wanita. Bukit Raiwataka nampak indah cemerlang bagaikan meru intan dan permata. Suasana sangat meriah, semua bergembira menyanyi dengan nada-nada tinggi dan keras. Kemerduan nyanyian tersebut bagaikan angin mencapai alam surga. Dan terdengar sorak-sorak kaum laki-laki yang bergembira. Kemeriahan suasana itu membuat bukit itu menjadi suatu tempat yang sangat memikat. Tokoh-tokoh dan kios-kios menjual berbagai macam jenis makanan dan minuman, juga bermacam-macam barang kesenangan yang sangat menarik seperti kain-kain dan perhiasan-perhiasan. Musik vina dan meridangan terdengar di mana-mana pula. Makanan dan anggur melimpah-limpah, sedekah mengalir kepada mereka yang buta, cacat, dan lemah. Inilah yang menyebabkan pesta di atas bukit itu menjadi suatu kegiatan yang membawa berkah dan menguntungkan. Tempat-tempat suci didirikan di lereng bukit dan di sana telah berkemah orang-orang suci, orang mulia dan berbudi luhur. Para ksatria Wangsauri sini bersukaria di atas bukit dalam upacara Raiwataka itu. Dengan adanya perkemahan yang gemerlapan itu, maka bukit itu bagaikan surga yang kedua. Dan dengan kehadiran Krishna di tempat itu, suasana menjadi semakin cemerlang. Cemerlang tidak kalah dengan kecemerlangan alam di mana Dewa Indra bermukim. Setelah menerima penghormatan dan penyambutan, Krishna masuk ke dalam perkemahan yang sudah dibangun dengan sangat indahnya. Satyaki pun menuju ke perkemahannya sendiri dengan perasaan yang sangat berbahagia. Krishna memasuki ruangannya di perkemahan itu. Dengan merasa puas dan bahagia setelah ketidakhadirannya yang berkepanjangan, setelah menunaikan tugas yang sangat berat. Semua para kesatria bangsa Boja, Purishini, dan Andakasa semuanya hadir untuk menyambut pahlawan besar yang cemerlang itu. Dan dengan wajah berseri-seri Krishna memberi salam kembali serta menanyakan keadaan mereka. Dengan bahagia, beliau menghormat Taksim ke hadapan ayah dan ibundanya. Dan dipeluk dengan kasih sayang. Setelah mencuci dan beristirahat untuk sejenak, mereka lalu duduk dan mempercakapkan perang yang baru saja selesai dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di dalam perkemahan di punggung Bukit Raiwataka itu, Wasudewa ayah Trishna berkata, "Oh Ananda pahlawan bangsa Wrishni, sudah berulang-ulang aku mendengar orang berbicara tentang peperangan yang luar biasa itu. Hari ini aku harus mendengarkannya melalui Ananda, yang bahkan secara langsung menyaksikan dan mengalami sendiri. Karena itu, oh pahlawan, ceritakanlah jalannya pertempuran itu secara menyeluruh. Bagaimana setepatnya jalannya peperangan antara pasukan Pandawa di satu pihak melawan Bhisma, Karna, Kripa, Drona, dan Salya, serta raja-raja lain di pihak yang lain itu. Ceritakanlah kepadaku jalannya pertempuran besar yang bahkan merupakan pertarungan di antara para ksatria dari seluruh kerajaan di dunia yang pasti semuanya terampil dalam mempergunakan senjata.
serta dengan alat perlengkapan yang sangat berbeda-beda. Demikianlah Wasudewa yang tua dengan didampingi ibundanya, meminta agar Krishna menceritakan jalannya peperangan itu kembali. Dengan sangat lancar Krishna lalu menceritakan seluruhnya yang terjadi dalam pertempuran yang maha dahsyat itu yang telah mengakibatkan tertumpasnya seluruh kaum Kurawa itu. Antara lain Krishna mengulas dan menyimpulkan sebagai berikut. Sesungguhnya lah pertempuran itu merupakan suatu pertarungan untuk mencapai puncak prestasi di antara dua pihak kaum ksatria yang memegang teguh kewajibannya. Karena banyaknya bala laskar yang dikerahkan oleh kedua belah pihak. Jumlah itu seolah-olah tidak mungkin dapat dihitung meski dalam ratusan tahun sekalipun. Hanya beberapa dari antara mereka yang penting-penting saja yang dapat hamba sebutkan. Sudah sangat dikenal bahwa oleh Kurawa, Bhisma diangkat menjadi panglima perang. Beliau itu memimpin 11 divisi yang terdiri dari pasukan raja-raja. Di pihak Pandawa, yang menjadi panglima perang adalah Sihandi yang luar biasa cerdas itu. Beliau selalu dilindungi oleh pasukan pengawal Arjuna dan memimpin 7 Aksauni divisi pasukan. Pertempuran antara pasukan Pandawa dan Kurawa di bawah kedua panglima perang tersebut berlangsung selama 18 hari. Pertempuran yang terjadi seru dan dahsyat hingga menimbulkan kengerian teramat sangat bagi siapa saja yang menyaksikannya. Sihandi maju dengan gagah berani dilindungi oleh ribuan panah-panah Arjuna. Bhisma menghadapinya dengan gagah berani pula. Namun akhirnya, Sihandi berhasil melumpuhkan kekuatan Bhisma, bahkan berhasil menewaskan pahlawan besar di pihak Kurawa itu. Tubuh Bhisma penuh luka dan ratusan anak-anak panah menancap, sehingga tubuh yang rebah itu ditunjang oleh panah-panah itu. Pahlawan sakti itu belum mau melepaskan rohnya, melainkan terbujur terbaring di atas ujung-ujung panah yang menancap di tubuhnya seperti seorang pertapa. Pada saat itu, matahari sedang bergerak ke selatan. Beliau menunggu agar matahari berbalik ke utara. Pada saat matahari berhenti bergerak ke selatan dan mulai memutar haluan menuju ke utara. Pada saat itulah Bhisma rela melepaskan rohnya dan tewas dengan tenangnya. Drona yang berpengetahuan dan bertenaga dahsyat itu menggantikan kedudukan Bhisma menjadi panglima perang Kurawa. Drona yang tidak pernah pudar semangatnya itu dibantu oleh sisa pasukan Kurawa yang pada saat itu tersisa 9 divisi. Dan selaku pelindungnya dipilihlah Kripa, Wrisha, dan beberapa ksatria lainnya. Untuk menandingi Drona, pihak Pandawa mengangkat Drishtadyumna yang menguasai jenis-jenis senjata. Beliau dilindungi Bhima, sehingga pasangan itu kelihatan bagaikan Waruna yang sedang dikawal oleh mitra. Sebenarnya lah pahlawan yang perkasa ini selalu ingin mencoba kekuatan untuk dapat berhadapan dengan Drona yang terkenal sakti itu. Ia mengerahkan semua pasukan Pandawa yang masih ada dan memiliki keinginan kuat untuk membalas perbuatan Drona terhadap ayahnya Raja Drupada dari Pancala. Karena itu, panglima yang gagah ini bertempur dengan hebatnya. Kedua belah pihak menyerbu dengan ganas dan dahsyat, memperlihatkan puncak prestasinya masing-masing. Terjadilah banjir darah dan hampir seluruh raja-raja yang menerjunkan diri ke dalam pertempuran itu mengalami ajalnya. Pertempuran teramat dahsyat itu terjadi selama 5 hari. Menjelang akhir hari kelima itu, Drona sudah menurun semangatnya dan akhirnya dapat ditundukkan oleh Drishtadyumna, Raja Karna dari pihak Kurawa. Lalu maju memimpin pasukan yang tertinggal tersisa sebanyak 5 Aksaumi divisi. Sedangkan pasukan Pandawa pun telah banyak berkurang. Masih tersisa 3 Aksaumi saja. Pertempuran hebat berlangsung hingga akhirnya, karena berhadap-hadapan dengan Arjuna yang memimpin pihak Pandawa kala itu. Karena yang hebat, yang lebih dikenal dengan Putra Suta, menemui ajalnya pada hari kedua setelah turun ke medan pertempuran. Dengan tewasnya Raja Karna itu, pasukan Kurawa kehilangan semangat bertempurnya. Pasukan itu tinggal 3 divisi saja. Dan semuanya menghimpun diri di bawah pimpinan Raja Madras, Salya yang gagah berani dan berbudi luhur itu.
pasukan Pandawa tidak kurang menyedihkan keadaannya. Hanya tersisa satu divisi saja. Hanya saja semangatnya masih tetap berkobar-kobar. Apalagi mereka dipimpin langsung oleh Raja Yudhistira sendiri. Dalam pertempuran ini, Yudhistira memperlihatkan kemampuannya yang luar biasa. Hanya dalam waktu setengah hari saja, Panglima Perang Pasukan Kurawa, Maharaja dari Madras itu, sudah dapat ditundukkan dan tewas dalam medan juang. Setelah Salya tewas, Sahadewa yang perkasa lalu mengejar Sengkuni yang menjadi biang keladi permusuhan antara Pandawa dengan Kurawa itu. Akhirnya Sengkuni tewas di tangan Sahadewa itu. Pasukan Kurawa benar-benar sudah kehilangan semangat dan menjadi kucar-kacir. Banyak yang sudah melarikan diri dan meninggalkan medan pertempuran. Pasukan yang masih bersedia bertempur dikumpulkan dan dipimpin langsung oleh Duryodhana putra dari Tarastra. Melihat Duryodhana maju, Bimasena tidak dapat dibendung melompat maju dengan penuh kemarahan. Bimasena memutar-mutar senjatanya yang teramat dahsyat. Mengejar dan menghantam Duryodhana, hampir tidak diberikan kesempatan untuk bertindak, bahkan hatinya kecut dan ngeri menghadapi amukan Bima. Dan tidak lama kemudian ia pun melarikan diri dan menyembunyikan diri di dalam air Dana Dwaipayana. Dengan sisa pasukan yang masih ada, para Pandawa mengepung telaga Dwaipayana itu. Duryodhana menyelam, pasukan Pandawa bersorak-sorak menghina dan mengejeknya. Tak kuasa menerima hinaan-hinaan itu, akhirnya Duryodhana muncul memegang senjata gadanya dan langsung menuju ke arah Pandawa. Sambil menantang untuk bertanding, tantangan itu disambut oleh Bima dan di hadapan raja-raja yang menyaksikan. Kedua mereka itu bertempur dengan ganas, dengan hebatnya. Akhirnya tentu saja Bima berhasil menewaskan Duryodhana itu. Pertempuran dapat dikatakan sudah berakhir pada hari itu, dengan kemenangan di pihak Pandawa. Tetapi pada malam hari, ketika pasukan Pandawa sedang beristirahat di dalam sebuah kemah masing-masing, putra Drona melampiaskan dendam atas kematian ayahnya, datang menyerbu dan membunuh semua putra Pandawa, beserta seluruh pasukan pengawal yang menjaga perkemahan itu. Hanya kelima putra Pandu dan hamba sendiri dan Yuyudhana saja yang terlepas dari maut malam hari itu. Setelah pertempuran itu benar-benar selesai, dari pihak Kurawa yang masih hidup hanyalah Kripa, Kritawarman Raja bangsa Boja dan putra Drona. Putra dari Tarastra Yuyutsu juga selamat karena putra ini memang berdiri di pihak Pandawa. Setelah semuanya berakhir itu, Widura dan Sanjaya lalu datang untuk menghadap Yudhistira Nanjaya. Demikian itulah pertempuran itu berlangsung, oh ayahanda junjunganku. Api peperangan itu telah berkobar selama 18 hari. Ribuan raja-raja yang memerintah di dunia ini tewas dalam pertarungan senjata itu dan sudah menunaikan tugas-tugasnya dengan baik. Sekarang sudah mencapai kerajaan surga. Wasudewa pahlawan perkasa dan bijaksana itu sengaja tidak menceritakan kejadian yang merenggut nyawa Abhimanyu. Maksudnya sudah jelas agar jangan ayahnya terlalu sedih di saat-saat hari gembira itu. Hari-hari itu adalah hari berpesta. Krishna tidak ingin ayahandanya meratapi kematian cucunya itu. Tetapi Subhadra tidak sejauh itu memikirkannya. Setelah dia menyadari betapa kakaknya melewatkan begitu saja peristiwa yang menyebabkan tewasnya Abhimanyu, putra yang sangat dicintainya itu, ia lalu bertanya kepada kakaknya, "Kakanda, ceritakanlah juga bagaimana anak hamba menemui ajalnya." Dan setelah mengucapkan kata-kata itu, Subhadra tidak kuasa menahan kesedihannya sehingga jatuh tersungkur di tanah dan pingsan. Melihat kejadian ini, Wasudewa yang tua pun jatuh pingsan. Suasana di ruangan itu diliputi suasana kesedihan. Ramailah suara tangis sesegukan dan banjir air mata. Sesaat kemudian, Wasudewa yang tua sadarkan diri kembali. Setelah sadar, beliau berkata ditujukan kepada Krishna, "Wahai anakku nan cerdas,
Ananda terkenal di dunia ini karena kebijaksanaan dan kejujuran Ananda tewas. Tetapi mengapa, oh Ananda, hari ini engkau tidak menceritakan bagaimana cucuku, putra dari anak perempuanku tewas? Oh Ananda yang bijaksana, ceritakanlah selengkapnya betapa putra tercinta dari adik Ananda itu diakhiri perlawanannya. Wahai, sinar mata anak itu indah, tak ada bedanya dengan kecerahan mata Ananda. Oh, bagaimana anak itu ditundukkan oleh musuh. Anak itu masih terlalu muda. Saat ajalnya belum semestinya tiba. Aku tak akan menyesal dan hatiku ini tak hancur berantakan apabila dia tidak tewas bersama-sama mereka yang masih terlalu muda untuk mengakhiri kehidupannya. Apakah pesan terakhir kepada ibunya pada saat menjelang kematiannya itu? Adakah pesan dari cucuku tersayang kepada diriku? Semoga ia tidak dibunuh oleh musuh pada saat ia mengundurkan diri atau dihantam dari belakang. Semoga ia terus bersemangat dan dengan gembira dalam menghadapi musuh-musuhnya dalam setiap pertempuran. Aku tahu bahwa cucuku itu sangat hebat, oh Krishna. Sejak masih kecil dan bahkan sampai sekarang setelah dewasa. Karena jiwanya yang masih kekanak-kanakan, ia sering memperlihatkan kekuatan dan kemahirannya mempermainkan senjata di hadapanku. Betapa sering ia mempercakapkan keunggulannya dalam menghadapi pertempuran. Semoga anak itu tidak tewas karena kecurangan Drona, karena Kripa atau oleh yang lain-lain. Ceritakanlah kejadian itu kepada kami. Aku tahu kalau cucuku itu selalu ingin menguji kepandaiannya. Misalnya dengan menghadapi Bhisma atau karena bertanding senjata. Melihat ratapan ayahnya itu, Krishna menjadi sedih dan terpaksa. Beliau pun bercerita, "Ayahanda, yakinlah bahwa anak itu tidak pernah mengendurkan semangatnya menghadapi pertempuran. Ia telah maju ke medan perang dengan gembira dan mengamuk dengan dahsyatnya. Tidak pernah mundur setapak pun, apalagi melarikan diri. Ia telah berhasil menewaskan ratusan, bahkan ribuan raja-raja yang berani menghadapinya. Tetapi akhirnya, ia didesak oleh Guru Drona dan Raja Karna. Dalam keadaan yang terdesak, ia diserang oleh putra Dursasana sehingga tewas di tangan pemuda itu. Seandainya saja ia diberikan kesempatan untuk bertempur satu lawan satu, tanpa diganggu oleh musuh-musuh yang lain, dia tidak mungkin dapat dibunuh, meski oleh Indra sekalipun. Pada waktu itu, Arjuna yang bertugas melindunginya terpancing dan menghadapi tantangan Sansaptaka. Ketika itulah Abhimanyu terpisah dari penjagaan ayahnya dan langsung dikepung oleh para Kurawa yang dipimpin oleh Drona. Kemudian ayahanda, setelah berhasil menumpas ribuan musuh, ia pun harus tewas di tangan Dursasana itu. Tidak dapat disangsikan lagi bahwa arwah anak perkasa itu telah mencapai alam surga. Janganlah ayahanda junjunganku, yang memiliki kebijaksanaan dan kecerdasan menjadi sedih karenanya. Orang yang bersih penglihatannya tidak pernah meratap dalam menghadapi bencana. Dia yang dalam pertempuran menghadapi Drona, Karna, dan ksatria-ksatria lainnya, juga menghadapi pendekar-pendekar yang setara dengan Indra sendiri, mengapa tidak naik ke alam surga? Oh ayahanda, hapuslah kedukaan ini, jangan biarkan diri Paduka dipengaruhi oleh kemarahan. Semua pahlawan yang sudah menundukkan berbagai negeri musuh pasti akan mencapai tujuan yang suci itu. Karena kesatria sedemikian itu sudah memilih akhiran hidupnya, yaitu tewas di ujung senjata. Ketika pendekar muda itu gugur, Adinda Subada menangis di pelukan Kunti. Kepada Drupadi dia bertanya, "Wahai Kakanda, di manakah anak-anak kita? Hamba mau menengoknya." Mendengar adik hamba itu menangis dan meratap, kaum wanita bangsa Kuru itu datang memeluknya, duduk mengelilingi dan menghiburnya. Kepada putri menantunya Uttara, adikku Subhadra bertanya, "Oh anakku pembawa berkah, kemanakah suamimu? Kalau ia sudah kembali, beritahukanlah segera kepadaku." Oh Putri Wirata, biasanya setelah mendengar suaraku saja anakku itu akan segera keluar dari kamarnya.
Mengapa suamimu tidak muncul hari ini? Aduhai anakku Abimanyu. Semua pamanmu sudah berkumpul di sini. Mereka akan memberkahi kamu sebelum berangkat ke medan pertempuran. Ceritakanlah, oh anakku, jalannya pertempuran hari ini seperti di hari-hari sebelumnya. Oh, mengapa hari ini engkau tidak memberitahukan kepadaku lagi? Prita yang juga sangat sedih membujuknya dengan suara lembut. Oh Subadra, meskipun sudah dilindungi oleh Wasudewa dan Satyaki dan juga oleh ayahnya sendiri, namun anak Ananda yang masih muda itu tewas juga. Ia telah tewas karena kehendak sang waktu. Wahai putri bangsa Yadu, sebagaimana halnya kita juga, putra Ananda itu hanyalah makhluk yang tak kekal. Janganlah bersedih, anak itu sebagaimana kita tahu, seorang anak yang gagah perkasa, tentulah ia sudah mencapai apa yang dicita-citakannya. Ia sudah mencapai tempat tertinggi. Ananda telah dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang terhormat, di antara para ksatria yang berbudi luhur. Janganlah sedih. Oh wanita bermata cemerlang, pandanglah utara putri menantu yang subur dan segera akan melahirkan anak. Oh anakku, jangan menyerah sedemikian pada kesedihan. Putri menantumu akan segera melahirkan seorang putra bagi pahlawan yang telah gugur. Setelah menghibur dengan kata-kata lemah lembut seperti itu, dan setelah kesedihan mereka berkurang, Kunti lalu mempersiapkan segala sesuatu untuk mengupacarakan jasad Abimanyu. Persiapan dan penyelenggaraannya dibantu oleh Yudhistira, Bima, dan kedua saudara kembar yang semuanya dalam hal kekuatan bagaikan Yama sendiri. Dalam upacara itu, Kunti banyak sekali membagikan hadiah-hadiah kepada para Brahmana, terutama berupa sapi-sapi untuk dipelihara oleh mereka. Setelah menyelenggarakan upacara itu, barulah wanita mulia bangsa Wrisni Kunti merasa benar-benar terhibur hatinya. Selanjutnya beliau lalu menghibur Putri Wirata dengan kata-kata sebagai berikut. Wahai wanita-wanita tak tercela, tidak semestinya Ananda terus-menerus begini. Demi ketentraman arwah suamimu, jagalah baik-baik anak yang masih di dalam rahimmu itu. Demikianlah oh ayahanda. Setelah Kunti mengucapkan kata-kata itu, beliau lalu mengundurkan diri dan atas perkenan beliau pula, maka Ananda datang kemari dengan membawa adik Subadra ikut serta. Demikian itulah kisah tewasnya cucu Paduka ayahanda, putra Subadra ini. Paduka hapuslah kesedihan itu sekarang. Janganlah Paduka menyerah pada kedukaan. Setelah mendengarkan cerita serta hiburan-hiburan dari Krishna, Wasudewa lalu bangkit dan bersemangat kembali untuk segera melakukan upacara penyucian bagi arwah Abimanyu cucu yang sangat dicintainya itu. Wasudewa Krishna juga melakukan upacara penyucian dengan doa-doa yang bertujuan agar keponakannya pahlawan yang berbudi luhur yang sangat disayang, tahu menghormati orang tua itu dapat mencapai alam surga. Pada kesempatan itu, Wasudewa telah menjamu jutaan Brahmana yang semuanya mempunyai kesaktian yang hebat. Kepada mereka disajikan berjenis-jenis makanan yang baik. Tidak ketinggalan membagikan hadiah-hadiah berupa kain-kain pakaian, bahkan apa saja yang diperlukan oleh para Brahmana itu. Emas, sapi, tempat tidur, kain-kain, dan sebagainya, bertimbun-timbun yang semuanya dibagi-bagikan sesuai dengan jumlah yang diperlukan oleh para Brahmana itu. Setelah semuanya mendapatkan bagiannya masing-masing, para Brahmana itu memanjatkan doa dan berseru, semogalah kekayaan dan kejayaan Krishna terus bertambah dan meningkat. Setelah semuanya selesai, Wasudewa dan Dasarsya, Waladewa Satyaki, masing-masing lalu melakukan upacara penyucian diri untuk kepentingan Abimanyu. Tetapi semua pahlawan ini masih diliputi kesedihan yang sangat mempengaruhi pikiran mereka, sehingga segala yang dilakukan mencerminkan kesedihan. Kesibukan yang sama juga dilakukan oleh putra-putra Pandu di kota Hastina. Suasana sedang menyelubungi upacara yang dilakukan di kota ini.
Ketidakhadiran Abimanyu menyebabkan mereka tidak berhasil mendapatkan ketentraman. Putri Raja Wirata Utara untuk beberapa hari lamanya menolak untuk menyantap makanan. Beliau itu sangat berduka cita kehilangan suami yang sangat dicintainya. Karena semua keluarganya terpengaruh oleh kedukaan itu, mereka sangat khawatir jangan-jangan bayi yang masih di dalam rahim ibunya itu menjadi terganggu perkembangannya. Pada saat mereka sedang dilanda kedukaan, seperti itulah pertapa suci Wyasa yang dapat melihat segala-galanya dengan pandangan batinnya datang mengunjungi mereka. Rishi yang sangat bijaksana serta memiliki tenaga sakti yang luar biasa itu tiba di tempat itu dan langsung berkata kepada Pritha dan juga kepada Uttara sendiri dan berkata, "Tinggalkan segala kesedihan yang tidak berguna ini, wahai wanita terkemuka, seorang putra yang bertenaga luar biasa akan lahir berkat kesaktian Wasudewa dan kekuatan ucapanku. Putramu itu akan menjadi raja dan menguasai seluruh dunia menggantikan para Pandawa." Dengan memandang tajam kepada Dhananjaya, pertapa sakti itu berkata yang juga didengarkan oleh Yudhistira putra Dharma. Katanya, "Cucumu itu akan menjadi raja yang berbudi luhur. Dia akan memerintah dunia ini dengan adil dan bijaksana. Karena itu, wahai pemimpin bangsa Kuru, lenyapkanlah segala kesedihan yang berlarut-larut itu. Jangan ragu-ragu, bergembiralah, karena apa yang kuucapkan ini segera akan menjadi kenyataan." Apa yang diucapkan oleh para pahlawan besar bangsa Wrishni pada waktu dahulu itu pasti akan terjadi. Jangan tidak percaya. Adapun Abimanyu, ia sudah menuju ke alam dewa-dewa dan alam itu sudah dikuasainya dengan kekuatan perbuatannya sendiri. Tidak pantas pahlawan sebesar dia itu disedihkan lagi. Tidak oleh diri kalian, tidak oleh dari kalian, tidak pula oleh bangsa Kuru yang lain. Seketika wajah Dhananjaya berseri-seri kembali. Kesedihannya pun lenyap tanpa bekas. Demikianlah Janamejaya, bayi di dalam kandungan yang kemudian menjadi ayahanda Paduka, memiliki keistimewaan tubuh yang sehat dan kecerdasan yang luar biasa, cemerlang bagaikan bulan purnama. Setelah itu, Maharishi Vyasa menyarankan kepada Maharaja Putra Dharma untuk melangsungkan upacara kurban kuda. Setelah semua nasihatnya itu diterima, pertapa itu lenyap dari pemandangan. Di hadapan semua mereka menjadi tercengang keheranan. Bagaimanakah kisah selanjutnya dari kisah Wiracarita Aswamedha Parwa ini? Seperti biasa, bagi saudara yang baru mengikuti kisah Wiracarita ini, kami menyarankan agar saudara menonton video-video kami sebelumnya agar paham dan mengerti tentang kisah ini. Terima kasih sudah menonton atau mendengarkan.